Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, ini bagaimana memahami konsep takdir ilahi? Katanya Allah itu sudah menentukan segala perbuatan kita ini ditentukan oleh Allah. Nah, apakah manusia itu masih punya kebebasan kehendak atas dirinya, sedangkan Allah itu sudah menentukan takdir-takdirnya? Bagaimana seperti itu, Ustaz? Ya, sebenarnya seringkali terjadi kerancuan ya antara pengetahuan dengan penentuan. Ya, Tuhan itu Maha mengetahui, iya. Tapi Tuhan tidak menentukan setiap perbuatan hamba. Karena kalau seandainya makna takdir itu adalah Tuhan sudah menentukan semuanya dan hamba tidak punya free will, tidak punya ikhtiar, maka absurd itu nanti. Perintah absurd, larangan absurd. Lucu kan? Buat apa Tuhan memberikan perintah kalau seandainya hamba itu sudah ditentukan apakah hamba itu menjalankan perintah itu atau meninggalkan perintah itu? Kenapa larangan diturunkan kalau seandainya Tuhan sudah menentukan apakah hamba itu akan menerjang larangan itu atau hamba itu akan menghindari larangan itu? Jadi makna takdir tidak sesederhana yang dipahami oleh sebagian orang, sehingga akhirnya nanti orang itu akan punya pikiran bahwa semua sudah ditentukan, kita tidak berdaya. Bukan seperti itu. Ya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, menguji berarti tidak mungkin ujian ini bisa punya makna kalau seandainya manusia tidak punya free will. Manusia punya ikhtiar. Nah, tapi kenapa kok sampai kemudian ulama-ulama kalam itu untuk urusan takdir ini sampai mereka jatuh dalam kerancuan dalam pemahaman? Karena memang masalahnya tidak sederhana juga. Saya akan berikan penjelasan yang sederhana tapi ya, sehingga pemirsa insya Allah akan mudah memahaminya. Bahwa memang ketika kita mendalami masalah-masalah teologi ya, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa berpengaruh secara independen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak bergantung kepada Allah. Bahkan kita ini ada kan la haula wala quwata illa billah. Nah, kita dalam sholat pun diajarkan bihaulillah wa quwwatihi aqumu aqud ya, dengan kekuatan Allah aku berdiri dan duduk. Memang iya, manusia itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada Allah. Tapi ini tidak serta-merta berarti Allah menentukan ya setiap detail daripada pilihan kita, apakah kita akan berbuat baik atau kita akan berbuat buruk. Karena kalau ini sudah ditentukan, maka konsep surga dan neraka, thawab dan iqab akan menjadi absurd. Perintah dan larangan juga akan menjadi absurd, tidak akan punya makna itu ya. Tapi seperti ini, saya kasih contoh. Memang ya, konsekuensi logis daripada bahwa Allah adalah satu-satunya keberadaan yang tidak bergantung pada apapun dan selainnya bergantung padanya, itu memang akhirnya menjadikan sebagian orang mempunyai pemahaman yang keliru tentang konsep takdir, sehingga makanya ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, memang iya seperti itu. Tapi ini saya kasih contoh aja. Kita tidak usah ke Tuhan dulu. Kita kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak kita melakukan gerak tanpa bergantung pada oksigen? Tidak mungkin kan? Mungkin tidak kita melakukan aktivitas tanpa kita bergantung pada energi? Energi yang dihasilkan dari makanan dan minuman, ada sinar matahari, ada oksigen, ada berbagai macam faktor lah untuk akhirnya muncul yang namanya energi yang dengannya kita beraktivitas. Mungkin tidak kita melakukan sesuatu tanpa bergantung pada energi? Mungkin tidak kita melakukan sesuatu tanpa bergantung pada oksigen? Tidak mungkin kan? Artinya senantiasa kita bergantung kepada oksigen. Tapi saya mau tanya, apakah kita dalam berkehendak, dalam apapun kita bergantung pada oksigen? Tanpa oksigen kita mati. Ya, tanpa energi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jantung kita bahkan akan berhenti berdetak, kan seperti itu kan. Tapi pada saat yang sama
kebergantungan kita yang tidak pernah putus pada seperti energi, oksigen dan lain sebagainya itu tidak serta-merta kemudian kalau kita melakukan perbuatan baik kemudian itu karena oksigen yang kita hirup, ya. Atau kalau kita berbuat buruk berarti karena makanan yang kita makan tadi pagi. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, tidak mungkin orang menyalahkan tadi pagi ini sarapan apa ini? Kok sampai berbuat kejahatan ini? Tidak mungkin kan? Padahal memang manusia tidak bergantung kepada yang namanya energi ataupun oksigen dan lain-lain. Tanpa ingin menyamakan, kebergantungan kita kepada Allah jauh melebihi kebergantungan kita kepada oksigen, kepada energi dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama, tidak kemudian ketika kita berbuat keburukan, kemudian kesalahan itu dinisbatkan kepada Tuhan. Ya, sebagaimana kita tidak menisbatkan kesalahan kepada oksigen dan energi. Jadi seperti itu. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.